warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah wa alhamdulillah. Jika mulia-muliakan kembali kepada kami Al-Quran putra maupun putri dikasihi Allah Subhanahu wa taala, para sepuh, para kiai, bila khusus mereka jalan takbir masjid Membahul Khairah mereka Haji Mud. Mungkin beliau supaya bagi sehat walafiat, banyak umur, rezeki lancar berkah di ta'atillah, amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Dalu niki kita sedaya masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan nikmat Islam, nikmat iman dan nikmat sehat. Sehingga kita sedaya mengisahkan belum menempatkan pergi tentang majelis yang belum berkait dalam keadaan sehat walafiat. Semoga perkumpulan ini Allah Subhanahu wa taala kabulkan rahmatnya, ya Allah Subhanahu wa taala kabulkan hajat-hajat kita semua, hajat dunia maupun hajat akhirat. Insyaallah kalau dari majelis ini insyaallah Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Saking ceramah orang itu karena biasanya kan kitab. Kalau berjamaah salah satu jamaah itu untuk sing hanya laku sesuai mengantuk. Apa baru bingung doyong. Tapi kok barokah, salah barokah. Dalam kitab Al-Ihya Al-Ulumuddin, Imam Al-Ghazali dia mengatakan perkumpulan kasus ini sama seperti perkumpulannya awan ketika mendung. Walaupun awan ketika mendung insyaallah akan turun hujan. Dan kasus ini insyaallah kita mampu berpikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau majelis ta'lim itu menuntut ilmu. Insyaallah akan diturunkan rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Qur'anul Karim alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketika seorang hamba Allah Subhanahu wa taala mengingat Allah Subhanahu wa taala, ini akan menjadi tentram. Kata Imam Al-Ghazali, beliau mengatakan ketika seorang hamba yang Allah Subhanahu wa taala berzikir sendirian, itu bukan mantap. Pernah panjenengan soyo berzikir kiamuan ping sewa pernah mau ajak ini. Ketika sendirian kita soyo ini berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, itu kurang mantap. Dan kita soyo panjenengan soyo ini bersolawat sendirian, tidak mantap. Kenapa? Rahmat itu diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita sesuai panjenengan ini dalam Pak Menteri ini, orang masih bersokok rumah itu sih berpikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mantap. Gila wangi. Kalau kita lihat orang sing nangis, kuno apa? Ini bangun Joko. Makanya selama majelis ini majelisnya salafna soleh, majelisnya orang-orang terdahulu ketika kepingin melihat Allah Subhanahu wa taala, ini berkumpul. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husin Al-Habsyi, beliau itu wali Sudurah. Dia mengatakan ketika seorang hambanya Allah Subhanahu wa taala ini sholat khusyuk lah khusyuk. Ayo sing ngomong khusyuk ini nak itu melihat ini apa pakai. Khusyuk lah bukan khusyuk dengan macam. Tapi kenapa ketika kita sedaya ini ngelam
Dan kenapa ketika kita bersedaya ini lemah bersolawat kepada Rasulullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kok bisa menetes air mata? Nopo? Karena Allah Subhanahu wa taala undang dengan sedaya, Pak. Ya, Bang. Kalau sudah diundang, beda kali. Mau sama masih ibu jale, terus apa sih undang? Dugi. Kalau saya dugi seguro, kamu ini kenapa harus mesti undang? Tapi diundang dengan Masya Allah. Atu budal. Ya, Bang. Udah nanti beda kali. Perlunya menampakkan ini, untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau saya dampaknya apa? Perlu haraplah saya kurangnya. Kemarin itu buke, kesenangan istiqosah ibu istiqosin. Normalnya kalau terbunuh, masuk RT Wono, RT ini berkelon kafe. Ya, kok meringankan dosanya seorang itu ada apa? Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan bahwa apabila kami subuh Ahmad sallallahu dari ila jannah. Dan barang siapa berjalan menuju majelis ilmu, maka ganjarannya yaitu surga. Wonten jamaah kula bagus, apian ibu majelis zikir, ambil majelis ilmu. Poro-poro api, sing api awakmu. Oh, kok takon. Oke. Majelis zikir, majelis lawat sae, Pak. Majelis ilmu nggih sae gitu. Sing gak sae iku sing akeh takon. Boleh perbandingan. Majelis zikir nggih sae. Majelis ilmu nggih sae. Majelis lawat nggih sae. Cuma ada kategori. Terus ulama saya sepuluh lagi ngomong majelis zikir itu saya, tapi yang lebih abdul itu majelis ilmu dan diisi dengan kajian. Dalam hal ini, wajib ala kulli muslimin wal muslimat, wajib bagi seorang muslim itu menuntut ilmu, wajib. Ganjarannya itu lebih sayang. Majelis zikir disai, majelis sholawat disai, majelis ilmu nggih sae. Sing gak sae, sing kakean kon juga boleh. Kalau gimana musim, pundi ganjaran sae. Zikir oh, sholawat oh majelis ilmu sing api, surabe. Sing api awak enggak tahu Oke, ini sama seperti taman-taman suka. Ya Allah tunggu ya jannah, kalau Allah ya jannah, kalau ada kita. Terus kalau sahabat ini masya Allah Pak menceritakan bahwasanya sahabat itu melampaukan masjid, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kalian menuntut ilmu. Napa Pak kok ini kok menuntut ilmu? Dikarenakan kita suami wajib menuntut ilmu agar mengetahui apa yang halal, apa yang haram. Saat ini pun zaman-zaman akhir, saya sudah zaman akhir. Zaman akhir ya. So, umat yang paling istimewa kita suami. Cuma perbuatan zaman-zaman akhir ini ada. Akhlaknya, masya Allah. Ini fitnah supaya mereka ini hati-hati loh. Kalau sampai melu-melu urusan ini, nopo si duduk ranai sebenarnya. Berapa sering Pak? Berkaya ulama, beliau mengatakan dosa hati. Saat ini para habaib sudah difitnah. Antara duriannya Rasulullah SAW sama para kiai itu melu-melu ayo melu-melu itu dari pun
ada tingkat rentetan Pak. Ulamanya itu difitnah, diculik. Dan umatnya bingung. Ini ulama itu bingung ya apa kira kalau ini harus zakat, harus mimpi, ulama belum, ilmu salahnya ini ya udah kira-kira. Bingung. Berarti non muslim Pak, orang kafir benar belum Islam. Ulama itu difitnah, kalau manusia awe, kalau bikin nasab, nasib main, kalau dapat pun, kalau bikin nasab, kalau soalnya apa, dan mulai apa, ada aja ini. Makanya ulama ini udah belum, jebret, terus tulisan ini, terus ulama itu ini Pak, kalau gitu, ulama kita harus jebret, mungkin belum berhasil, jadi dan pesantren. Nah, pokoknya saat ini sudah jadi obotan. Jadi. Sampai di mana cepet kiai ini, apa itu? Ngomongin apa itu yang itu? Memperbudak. Nah, nggak tahu mondok, komen. Ya begini. Kalau tahu mondok Pak, boleh karaoke Pak. Sampai kita rokok, nggak boleh karaoke kiai, nggak boleh karaoke guru. Ya, tadi rokok, tak ada bilangnya. Itu, ulo ini ngomong, kan ngomong ini karena aduh berarti saya seperti. Cuma kalau malu datang guru malu, saya itu malu. Terus, apa ya ini? Kalau saya ini, kalau Arema, dia ini jujur loh. Karena guru jujur kan Pak, karena oleh barok. Hai, dari roh halus, dia ini, jujur. Kira Gus amalan itu 10 juz. Berarti itu mau Gus buka ya. Jujur. Dari pertama kalau pondok Gus dia ini perlu dilihatkan dia ini ikut ngelawan ya kalau jujur. Tapi setiap dipanggil oleh Romo Yai, ya Gus sangat mandi koyo bae dino lah karo kaya. Pinter harus ngaco Pak. Oh, video kali ya. Biru warna merah biru. Perbandingan ini kalau kalian yang pinter mau kasih pinter harus nanti ini pinter. Tapi kalau ada itu, tolong ini panggil terus. Si pinter Gus akan mengingi dia ini. Gue tak kenal Gus. Gue mau jadi pengalih namanya. Salah satu doa kan tidak baik Pak. Tapi begini saya nanti. Jadi itu yang bahaya tuh ini. Jadi itu seperti air buat itu. Dari pokok namanya doa. Si penting jujur kalau guru. Terus ini pun sama guru. Dasar itu terjadi Pak. Saya terjadi. Ulama juga belum baca, masyarakat umat bingung ngalor ngidul, dan sekarang kiai dan pesantrennya jadi global. Dijauhkan dengan pendidikan, dijauhkan dengan kalau tidak mau mana ada itu. Kalau orang kiai kalau mau anak tua mau lihat, mereka kan mau ini bahkan mau memang itu biasanya itu nggak ngomong, kita santri itu orang boleh kalau kayak ini. Tadi memang dijauhkan dari ulama, dijauhkan dari pendidikan, tidak yakin. Saat ini ulama itu pun ingin, pesantrennya pun ingin, bahkan pun ingin Islam. Kita tidak ngomong Islam ini kemarin di bumi yang besar. Rasulullah SAW tahu Islam awal mulanya Islam datang itu dikucilkan Pak. Dikucilkan semakin besar di akhir zaman menjadi terkucilkan lagi. Mulai jadi dengan kudu menerima
Saya alaikum zamanun. Saya alaikum zamanun, taqarrubuz zaman, taqarrubuz asbab, yantasirul kadhib wa yantasirul fitan. Ini juga. Ada satu zaman di zaman akhir itu kan. Zaman akhir taqarrubuz zaman waktunya semakin pendek. Rasul dengan saya alaikum zaman. Ada satu zaman, taqarrubuz zaman, zamannya semakin pendek. 1 tahun seperti 1 bulan, 1 bulan seperti 1 minggu, dan 1 minggu seperti 1 hari, dan 1 hari sama seperti kapas yang mau lapan aja. Saat ini pun terjadi nomor terjadi. Ungkapan ini jagoan dulu sampai mana itu. Rokokan mulai dari jam 9 rokokan terus. Yang nomor kali taqarrubul asbab. Berondong saya ini mau sampai sama. Pun terjadi jadi, zaman ini bagi satu ini udah lah. Bukan motor, mobil, tapi berondong sama kamu. Saya kira, ono Shopee, salah pilih jadi transfer, itu. Kalau apa Grab turun orang sate 5 orang, oke. Ya oke. Terus jadi mau jadi? Jadi mana? Terus Rasulullah SAW akan jadi itu minimal umat Rasulullah SAW mempunyai 2 hal. Yang kudu eling, yaitu untuk mendirikan kami dengan sholat. Gus sampai Gus memang waktu nggak apa-apa. Aku bisa berdoa Gus nggak apa-apa. Nah itu baru tujuh. Sini mau nggak apa-apa. Aku bisa belum waktu Gus nggak apa-apa. Jangan ini. Aku bisa belum waktu paling berarti besok nggak apa-apa. Tapi tapi sambil ada pertanyaan, jawab dulu supaya mau enak nih. Mau sudah apa? Tapi coba berarti no itu dari kaji lah. Tidak perlu Hari itu belajar, terus sampai meninggalkan sholat. Ini sampai meninggalkan sholat. Seperti ini. Kudu eling kang Gusti Allah. Napa negarane berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu eling. Dua ini dari sholat, ini nang sholat. Tapi sekarang ini dari tambahan akhir waktu nang sholat. Sekarang ini masuk Allah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, berselawat insya Allah segala hajat kita sudah dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Sunnahnya teng majelisnya ketika sering-sering berdoa panjenengan. Makanya jangan itu Pak, masih wong loro itu dia di majelis berharap kesembuhan dari majelis. Enten pun dari loro waduh aku mau waras kayak waras aku wis koma wis. Ya no. Para pun saras alhamdulillah. Merong minggu Pak. Nanti ada koma wis. Kalau saya tidak mampu, kalau makan malam, jual mana? Kalau cepat sembuh, mungkin belum. Oh ya, parah kok mana? Yang ini lewat seminggu.
Syekh Abdul Qadir Al-Jailani beliau mengatakan aku lebih suka orang yang beradab ketimbang orang yang berilmu. Yang dimaksud Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu goblok kudu sing lebih afdal mempunyai ilmu dan mempunyai hati yang baik. Baik dengan sebagai ketika mempunyai ilmu tinggi cuma tidak mempunyai akhlak karena itu iblis paling pak witar alim mak bengkak di orang sujud dengan biasa sombong akhirnya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama akhlak zaman-zaman saat ini pun moralnya pun rusak. Santren pun difitnah, kiai difitnah, ulama pun difitnah, salaman pun difitnah pak. Ya mungkin salamannya bukan sangat ya pak. Saya sebenarnya sangat di pulau nanti. Tabarukan Habib Umar Al-Mutohar Semarang. Dia mengatakan kok Gus salaman non sangat Gus. Ya Habib. Ente salaman di anak itu tahu salaman di ibu, tahu salaman di ibu, ulama itu tahu salaman di ibu, tahu salaman sampai Rasulullah SAW. Karena dirikan sama Rasulullah bangga baca itu aneh. Saat itu sudah dijauhkan. Salaman itu di guru ngambung, terlalu hulu apa yang paling dulu bersujud. Tak itu sama Allah bukan sama manusia. Benar. Cuma ketika kita mempunyai akhlak, mempunyai adab kepada seorang guru, bagaimana pak? Berkat guru kita itu diberikan ilmu. Kenapa begitu? Ilmu. Indonesia itu Abu Soleh Tanggul mempunyai guru kan? Abu Bakar bersih guru ini. Bahwa Pak Amir mempunyai guru, tapi tidak bisa merasakan guru apa? Terus saya pun mulai dijauhkan dari guru, dijauhkan dari ulama, dijauhkan dari pondok pesantren. Wah, ya ibu, zamannya ibu zaman rusak, hancur. Perlunya panjenengan saya memang paham saya ini. Berpikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang ini, bersolawat kepada Rasulullah SAW untuk menambah mahabbah kecintaan kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mantul ibu majelis taklim. Kalau ada majelis tidak ada ilmu, tidak ada kita sampai ke pikir monggo sono ini, sampai ke selawat antar bangan monggo sono, sampai ke ilmu yo sono, sing ono disuwan malah ada ini. Ono wong jamaah kula iku ngaji nabi iso. Oh ya sampai seneng bola-bola enggak masalah. Sampai seneng bola-bola kok. Aku udah larang. Tapi itu sampai keluar dari majelis dikira mau selawat sampai kula iki pernah nomah. Sampai belum hafal di monggo. Wayai sholat yo sholat, wayai dikir yo dikir, wayai ono bere kok yo ora apa-apa ae. Apa-apa. Lah marah. Kulo sering dirayu. Gus apa hukum Gus iki wonten apa bahasa masak iki. Brewo ngene apa-apa. Ora marah kan. Marah. Rumah nek kulo ono wong mudhoe, dulu kidul di mana rek. Tahu berapa teman. Lagi oh saya senang cuma harus irinan Gusti sampai lagi irinan Gusti kok pak suruh jahilannya sampai dari guys angel kalau ini tadi alhamdulillah bahwa kalau dari majelis ini dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi talqin zikir saat itu zaman-zamannya akhir. Wonten fitnah, wonten fitnah kalau dari majelis Allah iman kita soi tambah terbilang ini zikir.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.